Tengah malam, ketika semua orang terlelap, suara azan terdengar jelas. Tapi bukan dari masjid yang berdiri, melainkan dari reruntuhan masjid tua yang hancur sejak gempa puluhan tahun lalu. Siapa yang mengumandangkan azan itu? Dan untuk siapa? Kisah berdirinya masjid tua di desa kecil jadi pusat kegiatan warga. Cerita orang-orang tua soal bagaimana masjid itu dibangun dengan gotong royong. Warga percaya masjid itu berdiri di tanah yang diberkahi, tapi juga diselimuti hal-hal aneh. Suara gamelan saat malam Jumat, bayangan orang salat saat kosong. Tahun gempa besar, masjid roboh rata dengan tanah. Banyak korban, termasuk imam masjid, warga trauma. Beberapa keluarga kehilangan anggota yang sedang salat saat gempa. Sejak saat itu, reruntuhan tidak pernah dibangun lagi. Dianggap angker. Saya dengar suara azan jam 2 pagi, tapi ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Seolah ada yang memanggil, padahal masjidnya sudah rata dengan tanah. Beberapa mengaku mendengar bacaan sholat, bahkan suara orang ramai, seperti ada jamaah. Anak kecil pernah lari ketakutan karena melihat cahaya lampu di reruntuhan. Rekam, mikrofon, kamera, hasil rekaman ada frekuensi suara samar mirip azan. Padahal, lokasi radius 1 km kosong dari speaker masjid. Ada yang skeptis, mungkin pantulan suara dari desa lain, tapi arah dan waktunya tidak masuk akal. Warga percaya imam masjid yang wafat saat gempa masih menunaikan tugasnya. Ada cerita kalau di malam tertentu, orang yang ikut mendengar azan itu akan bermimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Dukun kampung bilang, tanah masjid itu jadi pertemuan antara dunia orang hidup dan orang mati. Halusinasi, bisa jadi gangguan gelombang suara. Sabajian lagi. Ini bukti spiritual. Panggilan untuk orang yang sudah tiada. Sampai sekarang, tidak ada bukti yang benar-benar bisa menutup kasus ini. Suara azan dari masjid yang telah roboh ini masih terdengar puluhan tahun setelah gempa. Apakah itu sekadar ilusi akustik? Atau suara para syuhada yang tak pernah berhenti beribadah? Satu hal yang pasti, setiap kali azan itu berkumandang, warga hanya bisa terdiam, merinding, dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang memanggil?